Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obi. Kita sudah pernah mengatakan bahwa sistem persamaan linier yang kita tulis dalam bentuk jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan yang kita namai dengan bentuk matriks yang diperbesar. Tentunya banyak konteks yang juga bisa dinyatakan seperti itu. Nah, bentuk jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan itu yang disebut dengan matriks. Nah, bilangan-bilangan yang ada pada jajaran tersebut disebut dengan entry dari matriks. Umum, matriks dituliskan seperti ini. Misalnya A adalah matriks, kita tuliskan seperti ini. Jadi ini ada kurung sikunya. Kemudian ini ada bentuk jajaran 4 persegi panjang yang berupa bilangan-bilangan, atau juga bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kurung empuk. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang kemudian akan diperkenalkan terkait dengan matriks. Pada matriks, susunan horizontal yang seperti ini dinamai dengan baris dari matriks. Kemudian susunan yang vertikal seperti ini dinamai sebagai kolom. Selanjutnya, ukuran matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom. Oke, dengan demikian matriks A ini akan berukuran M kali N karena ada M buah baris dan ada N buah kolom. Yang hanya terdiri dari satu baris saja dinamai dengan matriks baris, dan suatu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja dinamai dengan matriks kolom. Suatu matriks kita akan gunakan huruf kapital seperti ini ya. Kemudian untuk menyatakan entry-entry dari matriks itu kita akan gunakan huruf kecil. Entry pada matriks nanti kita sering menyebutnya sebagai suatu kuantitas dalam bentuk skalar, dan kita akan membatasi bahwa skalarnya adalah berupa bilangan real kecuali nanti disebut secara khusus. Penulisan AIJ ini menyatakan entry dari matriks A yang berada pada baris ke I dan pada kolom ke J ya. Jadi ini I yang sininya J ya. Jadi dia berada pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian kita juga bisa menuliskan notasi untuk A itu sebagai bentuk AIJ. Misalnya dia berukuran M kali N, maka kita tuliskan di sini M kali N. Matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom disebut dengan matriks bujur sangkar ya. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom seperti ini, dia mempunyai N buah baris dan mempunyai N buah kolom, maka dia disebut dengan matriks bujur sangkar. Kemudian entry-entry yang seperti ini ya, ini dari di sini sampai di sini. Jadi entry A11, A22, A33, AII gitu ya, nah, sampai ANN. Oke, dikatakan terletak pada diagonal utama. Punya objek yang namanya matriks. Dua buah matriks dikatakan sama atau setara apabila keduanya memiliki ukuran yang sama
dan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Jadi kalau misalnya kita tuliskan A sebagai matriks AIJ dengan ukuran M kali N, kemudian B-nya matriks BIJ gitu ya dengan ukuran K kali L misalnya. Oke, maka A akan sama dengan B apabila M sama dengan K dan N sama dengan L ya, jadi ukurannya sama. Jadi M sama dengan K dan N sama dengan L serta AIJ sama dengan BIJ ya. Untuk semua IJ di mana I-nya bergerak dari 1 sampai M atau sampai K gitu, kemudian J-nya bergerak dari 1 sampai N ya, atau sampai F. Kita punya objek yang namanya matriks, kemudian kita bisa membuat suatu aturan yang berkaitan dengan objek itu. Misalnya kalau kita ingin membuat aturan yang kita beri nama menjumlahkan. Nah, kita akan buat aturan jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, jadi dia dipersyaratkan mempunyai ukuran yang sama, maka jumlah dari A dan B, kemudian kita beri simbol seperti ini. Oke, ini plus yang ada di sini adalah jumlah yang kita definisikan sebagai satu aturan pada dua buah matriks. Mungkin nanti simbol yang serupa akan dipakai untuk istilah penjumlahan yang lain ya, tetapi ini nanti pengertiannya adalah jumlah dua buah matriks ya, adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada B dengan entry-entry yang bersesuaian pada A. Kalau kita tulis dalam simbol, maka kita punya, kalau matriks A kita tuliskan AIJ M kali N, maka B-nya juga harus berukuran M kali N. Taruhlah entry-nya namanya BIJ, maka A ditambah B. Oke, ini penjumlahan matriks. Itu adalah matriks di mana entry-entry yang bersesuaian kita jumlahkan, sehingga ukuran dari matriks A ditambah B itu juga berukuran M kali N. Dan juga selisih matriks A dari matriks B ditulis A dikurangi B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry pada A dengan entry-entry yang bersesuaian pada B. Kemudian kalau kita tulis matriks A-nya M kali N, maka B-nya juga M kali N karena dia harus berukuran sama, maka selisih matriks A dari matriks B adalah matriks yang entry-entry-nya merupakan hasil dari pengurangan entry-entry pada A yang bersesuaian dengan entry-entry pada B. Selanjutnya, jika A adalah sebarang matriks dan C adalah sebarang skalar, maka hasil kali CA adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dengan bilangan C. Dan matriks CA itu disebut sebagai kelipatan skalar dari A. Kalau kita tulis misalnya matriks A-nya adalah matriks M kali N yang entry-nya AIJ, maka CA adalah matriks yang entry-nya berupa C AIJ yang berukuran M kali N. Oke, untuk mengalihkan dua buah matriks, aturan yang dipakai adalah jika A adalah matriks berukuran M kali R, perhatikan di sini M kali R, dan B adalah matriks yang berukuran R kali N, ukurannya R kali N di M kali R ya, maka hasil kali A dengan B dituliskan sebagai AB adalah matriks M kali N yang entry-entry-nya ditentukan oleh ya. Jadi ini aturannya, entry pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks AB adalah jumlah dari hasil kali perkalian entry pada baris ke A dari matriks A dengan entry yang bersesuaian pada kolom ke J dari matriks B. Oke, mungkin dengan bahasa simbol menjadi lebih jelas di sini. Jadi kalau misalnya A adalah matriks AIJ yang berukuran M kali R dan B-nya BIJ dengan ukuran R kali N, maka matriks B kalau kita tuliskan matriks AB, kalau kita tuliskan entry-nya adalah CIJ, dia berukuran M kali N ya.
Oke, di mana CIJ-nya adalah entry yang diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali perkalian dari entry yang ini, yang ada kata yang bersesuaian ya. Yang bersesuaian itu yang dimaksud ini. Jadi AI1 dikalikan dengan B1J. Ya. Jadi kita lihat entry-entry pada baris ke I dari matriks A dan entry-entry pada kolom ke J dari matriks B. Nah, yang bersesuaian itu yang ini yang dimaksud. Jadi AI1 kalikan dengan B1J, AI2 kalikan dengan B2J dan seterusnya sampai AIR kita kalikan dengan BRJ. Aturan perkalian matriks yang kita perkenalkan sehingga ketika kita mempunyai sistem persamaan linear seperti ini, A11 dan seterusnya ini, maka kalau kita tulis dalam bentuk perkalian matriks kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini ya. Oke, jadi A11 X1, A12 X2, A13 X3 sampai A1N XN itu sama dengan B1 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita bisa beri simbol A, kemudian ini kita beri simbol X dan ini kita beri simbol B, maka kita akan mempunyai AX sama dengan B ya. Oke, jadi salah satu penyajian dari sistem persamaan linear nanti akan kita tuliskan sebagai AX sama dengan B. Istilah transpose dipakai untuk jika A adalah matriks n kali n, maka transpose dari A ditulis dengan A, kemudian di sini ada T-nya adalah matriks n kali n. Jadi kalau A-nya berukuran n kali n, maka transpose dari A adalah matriks yang berukuran n kali n, yang diperoleh dengan menempatkan baris-baris dari A menjadi kolom-kolom pada A transpose. Jadi kalau secara simbol kita tulis hanya matriks AIJ n kali n, maka A transposnya itu adalah matriks AJI n kali n.